Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Siapa saja yang bersaksi, syahida bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wahdah, Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hambanya Allah, dan rasuluh, dan rasulnya Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atau ditiupkan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wal jannata haqq, dan ia meyakini bahwasannya surga itu benar, surga itu hak, wan nar haq, dan bahwasannya neraka juga hak, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke surga sesuai dengan amalannya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ini adalah salah satu dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Kitabut Tauhid ketika menjelaskan tentang Babut Tauhid wa ma yukaffiru aw yukaffaru minad dunub. Bab Tauhid, keutamaan Tauhid dan dosa-dosa atau penghapusannya terhadap dosa-dosa. Qala asy-syarih hafidhahullahu taala, pensyarah Kitabut Tauhid dalam hal ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu taala memberikan penjelasan di sini. Pertama beliau katakan Ubadah bin Samit huwa Ubadah ibnu Samit ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji, ahadun nuqaba'i badari masyhurun, tufiya sanata 34 hijriyah walahu sintani wa sab'un sanah. Beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau asalnya dari Mekah atau Madinah? Mana? Madinah. Kalau Ansari berarti penduduk Madinah. Al-Khazraji, Khazraj, ya, dari suku Khazraj, ya. Ahadun nuqaba'i badari, beliau adalah salah seorang pemimpin di suku Khazraj, dan juga beliau ini termasuk sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar, ya. Beliau sangat terkenal, ya. Tentu kalau kita menjelaskan tentang sirah beliau atau tarikh beliau ini butuh kajian khusus. Beliau wafat tahun 34 Hijriah dan usia beliau saat itu adalah 72 tahun. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syahida alla ilaha illallah. Pertama, man di sini nakirah. Artinya siapapun. Ini berlaku umum. Apakah dia orang Arab ataupun bukan, kalau dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, ya, siapapun dia, yang penting syahida an la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan syahida an la ilaha illallah? Ay takallama bihadhil kalimah arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan syahida an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, yaitu dia takallama bihadhil kalimah, mengikrarkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah diikrarkan dengan lisannya dengan
memahami maknanya, arifan li ma'naha, bukan sekedar diucapkan saja tanpa difahami, dia juga harus faham makna dari la ilaha illallah. Kemudian amilan bi muqtadaha, dia melakukan atau mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut, zahiran wa batinan, secara lahir ataupun secara batin. Pertama tentang syahadat. Syahadah atau kita biasa sebut dengan persaksian. Persaksian itu sebenarnya tadi sudah disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Maknanya secara umum adalah syahadah itu adalah al-iqrar bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, wal i'tiqad bil qalb, wal amal bil jawarih. Jadi sesuatu dikatakan atau seseorang dikatakan bersaksi dengan persaksian yang benar manakala dia ucapkan dengan lisannya dan diyakini dengan hatinya, bukan sekedar diucapkan. Lalu dia buktikan persaksian tadi dengan mengamalkan konsekuensi dari atau melakukan konsekuensi dari persaksiannya. Seseorang yang mengucapkan dengan lisan, bahkan dia bersumpah, tetapi tidak disertai dengan pembenaran di dalam hati, maka ini tidak disebut syahadah. Atau kalaupun dia mengatakan ini syahadah, dikatakan ini adalah dusta, kadzib. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah dan membongkar persaksian palsu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka katakan apa? Qalu inna, apa dalam surat Al-Munafiqun syabab? Nashhadu innaka la Rasulullah. Nashhadu, dia katakan dengan, dia tekankan dengan 3 hal. Nashhadu, kami bersaksi. Innaka, inna itu harfu taukid. La Rasulullah, lam di sini juga harfu taukid. Mereka bersaksi dengan 3, mereka kuatkan dengan ucapan mereka dengan 3 hal. Mereka tegaskan ini syahad persaksian, dan dengan 2 harfu taukid, huruf yang fungsinya untuk menegaskan. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqin, apa kata Allah? Lakadzibun. Allah tahu engkau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, dan Allah bersaksi membantah persaksian orang-orang munafik tadi. Mereka itu adalah pendusta, orang-orang yang tukang kabualan, mulutnya manis tetapi hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian terhadap Islam. Mereka bermanis kata, lisannya manis karena apa? Mereka lemah pada saat itu. Rasulullah, kaum muslimin kuat, ya, kaum muslimin kuat. Mereka tidak mau menerima Islam, tetapi mereka tidak mau kehilangan kedudukan mereka di masyarakat. Ya, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, ya, dedengkotnya munafik di kota Madinah. Ini kebiasaan orang-orang munafik tatkala mereka lemah, umat Islam kuat, mereka bermanis kata, ya, mereka menunjukkan kecintaan kepada Islam meskipun hati mereka membenci Islam. Hatinya tidak suka, amalannya juga kalau di luar, kalau di depan kaum muslimin, di depan Rasulullah menampakkan seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, tapi di luar, di belakang kaum muslimin, mereka mencela, menghardik, menghina Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabatnya dikatakan sebagai orang-orang yang penakut, orang-orang yang hanya besar perut, ya. Dan mereka mengatakan ini kami hanya bercanda.
Ya, Allah murka kepada mereka. Bahkan Allah katakan la ta'tadiru ba'da la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur, sudah kafir setelah sebelumnya mengatakan beriman. Sebaliknya, kalau mereka melihat umat Islam lemah, mereka tidak segan-segan. Mereka akan berani menyuarakan propaganda kebusukan hati mereka, akan mereka tampakkan dengan lisan mereka, bahkan dengan perbuatan mereka. Seperti kondisi kaum muslimin saat ini, kita lihat orang-orang munafik tidak segan-segan, tidak malu-malu menunjukkan kemunafikan mereka. Kadang mereka bilang, daripada kami munafik, ya antum yang tampakkan itu nifak, yang antum tampakkan itu ainun nifak. Maka ikhwan azanillah wa iyyakum, kita harus pahami ini. Namanya syahadah, persaksian, harus dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, pembenaran di dalam hati, dibuktikan semaksimal mungkin, sebisa mungkin dengan amalan, konsekuensinya. Kalau dia bersaksi begini tetapi dia perbuatannya berlawanan, maka ini juga kebohongan, atau setidaknya persaksiannya tidak dianggap benar. Taib. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Persaksian yang kita bahas di sini adalah persaksian tentang la ilaha illallah. Artinya kita harus ikrarkan dengan lisan kita, kita fahami maknanya, ya, kita yakini di dalam hati kita, dan kita amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar, atau tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sesembahan selain Allah ada tidak? Banyak yang disembah selain Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan. Semua itu disembah tanpa hak. Jadi penyembahan mereka, peribadatan mereka adalah peribadatan yang batil. Yang boleh disembah dan yang berhak disembah hanya Allah. La ma'buda bihaq illallah. Ya. Kemudian wahdah, ini penegasan, halun mu'aqqidun lil isbat, hal yang fungsinya adalah untuk menegaskan, menguatkan penetapan bahwasanya hanya Allah saja. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Peribadatan yang benar hanyalah peribadatan kepada Allah, dan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Kemudian la syarikalah. La syarikalah ini juga kata beliau ta'kidun linnaf. Tujuannya adalah untuk menegaskan, tapi menegaskan lawannya tadi. Kalau tadi kita tetapkan hanya Allah saja yang boleh disembah, kita tegaskan lagi tidak ada selain Allah. Sebenarnya ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, ini dah jelas hanya Allah saja. Tetapi di sini Rasulullah SAW menggunakan penegasan isbat dan penegasan nafi sebagai tambahan hal, ya. Wahdahu la syarikalah, ya. Ini yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Kenapa dikatakan tadi al-amal bimuqtadaha, beramal dengan konsekuensi ini? Kalau kita katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka konsekuensinya kita harus tahu bahwasanya tidak boleh lagi kita bersumpah kepada selain Allah. Tidak boleh lagi kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang beristighatsah kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Tidak boleh orang bernazar kepada selain Allah. Tidak boleh orang membuat kurban takarrub dengan sembelihan untuk selain Allah.
Ini makna ini difahami dengan benar, dipahami dengan jelas bahkan oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu persis konsekuensi dari la ilaha illallah. Orang-orang terutama penduduk Mekah, karena orang muslim lemah pada saat itu, kaum muslimin. Mereka tidak perlu menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka terang-terangan tidak mau dengan konsep tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, bahwasanya hanya Allah yang boleh disembah. Kalau hanya Allah yang boleh disembah, berarti semua model penyembahan, semua model peribadatan, dan semua model yang disembah ya, dengan cara peribadatan apapun selain Allah itu tidak boleh. Maka mereka katakan, apakah Rasulullah, apakah Muhammad memerintahkan kita untuk menjadikan sesembahan itu satu saja? Mereka enggak mau. Ja'ala ilahan wahida, mereka enggak mau. Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini sesuatu yang sangat aneh bagi mereka. Maka Islam memang dikatakan oleh Rasulullah, bada al-islamu ghariban. Islam itu awal datang aneh, asing menurut masyarakat. Kenapa? Karena datang dengan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang mereka sudah hidup turun-temurun mendarah daging dengan perbuatan syirik. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang menciptakan mereka. Tetapi kalau disuruh beribadah hanya kepada selain Allah, ya ini menurut mereka aneh. Dari dulu bapak mereka, nenek moyang mereka menyembah ada Lata, ada Uzza, ada patung-patung yang lain yang mereka jadikan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka. Kami ini tidaklah menyembah mereka kecuali hanya untuk menjadikan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka sembah patung-patung itu bukan meyakini patung itu yang menciptakan mereka, tidak. Mereka tahu itu. Tetapi mereka lakukan karena mereka menganggap patung-patung ini adalah perwujudan dari orang-orang soleh sebelumnya, seperti Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya. Mereka jadikan ini wasilah yang akan mendekatkan, membuat doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah menurut prasangkaan mereka. Tetapi itu semua dibantah dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa tauhid, ya. Makanya dulu ketika Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merawat Rasulullah sejak kecil, Rasulullah ketika besar, bahkan ketika menjadi nabi, beliau meskipun musyrik kafir, beliau membela Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma wasalani adza Quraisy hatta an mata Abu Talib." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gangguannya orang-orang Quraisy itu tidak benar-benar bagi Rasulullah dianggap serius, dianggap berat sampai ketika Abu Talib sudah wafat. Mereka semakin melunjak. Karena Rasulullah dulu Abu Talib selalu pasang badan karena keponakannya. Siapa yang berani mengganggu keponakan saya? Ini anak saya, keponakan saya. Siapa yang berani? Dan beliau adalah tokoh yang sangat disegani oleh kaumnya, oleh Quraisy secara keseluruhan. Ketika beliau sakit berat di akhir-akhir hayat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, mendakwahkan kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu saya akan membelamu di hadapan Allah. Suruh mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi Abu Jahal dan yang lainnya ada di situ. Apa katanya? Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apa kamu akan membenci agamanya Abdul Muttalib, agamanya nenek moyangmu, agamanya bapakmu? Kenapa? Karena semua mereka, ya, nenek moyang mereka, Abdul Muttalib, ya, dan juga kerabat mereka menyembah banyak Tuhan.
Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu akan menganggap sesembahan semua itu batil atau hak? Batil. Maka dengan kata seperti itu akhirnya dia tidak mau. Diulangi terus tidak mau mengucapkan, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan mengikuti agamanya bapaknya, yaitu agama Abdul Muttalib, di atas kesyirikan. Pamannya Nabi yang sejak kecil menjaga Rasulullah setelah wafatnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Talib ini saudara seayah dan seibu dengan Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dia sangat sayang, sangat dekat sekali. Saya dekat. Kalau Abu Lahab ya, dan yang lainnya, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah juga. Ya, Abu Lahab pamannya Rasulullah, tapi beda nenek, beda ibu, dengan satu bapak tapi beda ibu dengan Abdullah dan Abdul Muttalib, dengan Abu Talib. Makanya para ulama menjelaskan, nasab kita itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Jadi orang, saya keturunan ustadz, saya keturunan siapapun, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, bibi beliau, ya Abbas ibna Abdul Muttalib, keluarganya beliau dipanggil semua. Saluni min mali, mintalah kepadaku hartaku, saya kasihkan hartaku. Tapi kalau minta surga kepada saya tidak bisa. Ya. Selamatkan diri kalian sendiri dengan cara apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jaminan seseorang ya karena dia keturunan ustadz, keturunan kiai, keturunan syekh atau ulama, lantas dia akan dijamin masuk surga. Tidak ada. Bukankah putra Nabiullah, salah seorang ulul azmi minar rusul, Nuh alaihi salam, masuk neraka? Bukankah bapaknya Abul Anbiya, Ibrahim alaihi salam, masuk neraka? Maka kita semua di dalam Islam diajarkan untuk mencari keselamatan, mintanya kepada Allah, bukan minta kepada bapak kita, bukan minta kepada manusia. Kembali ke pembahasan la ilaha illallah, bahwasanya orang yang faham makna la ilaha illallah dengan benar, maka konsekuensinya dia harus mengamalkan la ilaha illallah, dan tidak dikatakan la ilaha illallah kalau dia melakukan kesyirikan. Orang tidak mungkin dikatakan bertauhid dengan benar kalau dia masih ya pakai jimat supaya apa? Supaya kuat, atau supaya kelihatan ganteng, supaya dilirik ya. Apa kalau laki-laki dilirik perempuan ya, sebaliknya perempuan pakai jimat supaya ya, ada yang suka dengan dia. Semua itu adalah bentuk kesyirikan, ikhwan. Bentuk kesyirikan. Atau masih percaya dengan hal-hal yang terkait dengan keyakinan nasib sial, karena perkara-perkara yang sama sekali tidak dijadikan oleh Allah sebab kesialan. Seperti orang mau pergi ke pasar, mau belanja atau mau berdagang, lewat di rumahnya tiba-tiba ada kucing hitam lewat atau anjing hitam lewat, ya, berkelahi di situ, terus dia bilang, wah ini tanda-tanda sial, ini saya nggak boleh lanjut belanja, pulang nggak jadi. Ini khurafat. Atau sebagian masyarakat kita sangat atau banyak, bukan di masyarakat kita saja, mereka antipati dengan angka 13. Di hotel antum cari lantai 13, sebagian besar nggak ada. Antum naik pesawat cari kursi nomor 13, nggak ketemu. Mereka takut. Ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Atau sebagian meyakini kalau bangun rumah atau kalau membuat acara pernikahan atau apa, jangan di hari ini, di hari wafatnya orang tua kita atau kakeknya atau neneknya atau segala macam. Ini akan menyebabkan kesialan. Ini tidak benar sama sekali. Dalam Islam tidak
dibenarkan hal-hal seperti ini. Itu semua merupakan bagian dari konsekuensi pemahaman la ilaha illallah yang benar. Kalau la ilaha illallahnya nggak benar, hidupnya susah, serba ketakutan, ya kan? Serba ketakutan. Mau lewat tempat yang dianggap angker, oh merinding. Takut yang biasa kadang kita merasa, tapi takut berlebihan sampai kita nggak berani di situ. Ya. Kenapa? Karena di situ ada pohon angker. Ya. Sebagian masyarakat meyakini kalau pohon beringin itu pohon angker, padahal pohon beringin ini kokoh, bagus, ya. Akarnya ya ke bawah. Coba antum lihat pohon beringin di sini di dekat jalan raya ini. Apakah dia merusak jalanan? Tidak. Pohon-pohon yang lain kalau rata-rata jalanan rusak, dia ke bawah. Pohon-pohon yang lain tumbang. Pohon beringin, alhamdulillah atas izin Allah. Ya. Antum yang bikin taman tanam pohon beringin tidak apa-apa. Ya. Pohon beringin atau pohon apapun, saya tidak haruskan pohon beringin. Cuman jangan meyakini kalau pohon beringin nanti tempatnya apa? Tempat mainnya genderuwo atau apalah ya. Ini keyakinan orang ya, jangan di situ. Padahal pohonnya rindang, kalau siang masya Allah sejuk. Keyakinan-keyakinan seperti itu yang membuat ya, jin semakin ya, merasa jumawa, manusia semakin kecil. Padahal aslinya makhluk-makhluk seperti jin, mereka takut pada manusia, mereka segan pada manusia. Tapi manusianya takut ya. Seperti orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah dulu, kalau mereka lewat di suatu wadi, suatu lembah atau hutan, mereka mengatakan asta'idu bi sayyidi hadal wadi min sufaha'i qaumih. Saya berlindung kepada bos atau jin, bos penunggu kampung ini, penunggu lembah ini dari gangguan jin-jin lain yang rese, ya, gangguan anak buahnya. Dia beranggapan dia sudah berlindung kepada bosnya, jadi aman. Padahal tidak. Dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Wa anna Muhammadan wa syahida anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Muhammad yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib min Quraisy Hashimi. Beliau abduhu ay mamlukuhu wa abiduhu. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah. Beliau adalah hambanya Allah. Hambanya Allah. Sebagaimana manusia-manusia yang lain juga adalah hambanya Allah. Wa abiduhu mamlukuhu, itu budak milik Allah, dan abiduhu, dan yang menyembah Allah. Bukan seperti keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah sumber segala kehidupan. Bahkan sebagian mereka meyakini dunia dan seisinya ini diciptakan dari nur Muhammad, nurnya Nabi Muhammad. Ini khurafat. Khurafatnya orang-orang sufi, gulat, orang-orang sufi yang sudah parah. Kalau yang baru-baru tidak sampai ke situ. Yang sudah parah, ya. Bahkan diantara mereka, ya, seperti Busairi, ya, membuat syair-syair yang memuji Rasulullah melebihi kedudukannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagung-agungkan diriku, mengeluh-elukan diriku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Tapi mereka tidak, orang-orang tasawuf mengatakan, ya, siapa lagi yang bisa, ya, seperti yang dikatakan oleh Busairi dalam kitab, dalam qasidahnya, ya. Beliau mengatakan, dia mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil umami. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa tempat saya menuju ketika saya mendapat musibah selain dirimu?
Ini kesyirikan. In lam takun yaumal ma'adi akhidan biyadi fadlan wa ila faqul ya zallatal qadami. Kalau nanti di hari akhirat engkau tidak menarik tanganku ya untuk menyelamatkanku karena keutamaan, maka sungguh aku akan tergelincir, termasuk orang yang tergelincir kakinya. Fa inna min judika, ini yang paling parah. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhil wal qalami. Sesungguhnya di antara kemurahanmu, kedermawananmu adalah dunia dan seisinya. Dan ilmumu meliputi ilmu lauhul mahfud dan pena yang menulis lauhul mahfud. Kalau udah gini terus, yang untuk Allah apa nggak disisain semuanya untuk Rasulullah? Ini kesyirikan yang paling parah. Kesyirikan paling parah. Dia meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemilik dunia dan seisinya. Nanti akhirat juga semua Rasulullah yang atur. Ini kesyirikan. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lain, innahu lam yatruk lillahi syai'an madamatid dunya wal akhirah minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini Busairi, dia tidak meninggalkan sesuatu apapun lagi untuk Rasul, untuk Allah, karena semuanya sudah hanya milik Rasulullah bagi dia ya. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, jangan kalian mengeluh-elukan, mengagung-agungkan aku melebihi apa? Melebihi yang sudah ditempatkan oleh Allah. Inna ma'ana abdullahi wa rasuluh. Rasul Nabi Muhammad Abdullah, hambanya Allah. Beliau beribadah hanya kepada Allah. Beliau mengabdi hanya kepada Allah, dan beliau Rasulullah. Artinya beliau menjalankan, menyampaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rekayasa dari beliau. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang melebih-lebihkan Rasulullah, melebihi maqam beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus yakini beliau adalah manusia yang paling mulia. Di antara haknya Rasulullah, kita pertama mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam, mengimani beliau, dan saat beliau diutus, semua ajaran sebelum beliau sudah expire, harus ikut ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua berita yang datangnya sumbernya valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Kita harus lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perintah beliau dibanding dengan perintah siapapun dari manusia, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sangat penting juga adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Tapi tidak boleh kita mengangkat derajat beliau melampaui haknya beliau. Beliau tidak menginginkan itu. Beliau membenci, beliau memperingatkan, mewanti-wanti, jangan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan. Malah kita kadang cinta ya akhi. Kalau kita mencintai Rasulullah dengan benar, maka kita harus buktikan cinta itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Betapa banyak orang yang melakukan ritual-ritual, bahkan dia membuat pujian-pujian, membuat sanjungan-sanjungan, syair-syair ataupun bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian pada momen tertentu dia meyakini bahwasanya Rasulullah hadir bersama dia.
hadir, mereka berdiri meyakini Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam. Padahal tatkala beliau hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada, misalnya beliau datang di masjid, ada para sahabat tidak ada yang berdiri menyambut beliau. Rasulullah datang hari-hari. Kenapa? Karena mereka semua tahu Rasulullah tidak suka hal itu. Rasulullah tidak suka hal itu. Dalam riwayat disebutkan kumu li sayyidikum, itu berkaitan kalau ada sebagian ulama menjelaskan, misal ada orang penting yang dia baru datang, kalau hari-hari ketemu, ya, katakanlah bos datang atau mudir datang ke kantor, semuanya berdiri, ya, kiaman, salaman, nggak ada, ya. Yang datang yang assalamualaikum, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak seperti itu, ya. Jadi Rasulullah ketika hidup, sahabat kenapa tidak berdiri menyambut beliau kalau beliau datang, ya? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita cari tahu nih apa-apa saja yang dicintai oleh Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyak salawat, ya. Terutama di hari Jumat, kapan saja. Sebarkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu kapan saja dibaca. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ard. Bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian, karena salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasulullah. Kenapa? Di bumi semua, di seantero dunia ini, Allah punya malaikat-malaikat yang spesialisnya mereka keliling. Nanti tujuannya, tugasnya menyampaikan salawat umatnya Rasulullah kepada Rasulullah, ya. Jadi tidak perlu nanti kalau tetangga antum, emak antum berangkat haji atau umrah, mereka mau ziarah ke Masjid Nabawi, kemudian tolong ya akhi nanti sampaikan salam saya kepada Rasulullah, tolong. Tidak perlu, tiap hari antum salawat aja. Tiap hari salawat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bersalawat, kebaikannya kembali kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Beliau hamba, tidak boleh kita angkat derajatnya melebihi statusnya sebagai hamba. Kemudian beliau Rasulullah punya hak sebagai Rasul yang harus kita cintai, kita imani, kita taati, kita ikuti sunnah-sunnahnya dan hak-hak lain yang merupakan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay wa rasuluhu ay mursaluhu bi syari'atih, yang diutus oleh Allah dengan syariatnya. Maka tidak boleh kita beribadah dengan syariat selain syariatnya Rasulullah. Kita mau puasa 31 bulan, kemudian saya mau tambah lagi nanti tanggal 1 Syawal puasa supaya cepat dapat jodoh. Tidak boleh ya. 1 Syawal itu hari Id, hari Idul Adha dan Idul Fitri, haram untuk puasa, ya. Puasa nanti di hari yang lain. Taib. Orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa, dan bahwasanya Isa ay wa syahida anna Isa bin Maryam. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, ya. Isa bin Maryam, Maryam di sini disebutkan dalam ayat dalam Al-Qur'an ya ukhta Harun. Dalam ayat yang lain wabnata Imran. Tetapi ini Maryam di sini bukan saudarinya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jangan salah paham. Nama saudara laki-lakinya Harun, sama dengan saudaranya Nabi Musa alaihissalam.
nama bapaknya Imran sama dengan nama bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ini beda dan beda zaman. Ya, karena dahulu mereka punya kebiasaan yang baik, yaitu yatasammauna bi asma'i anbiya'ihim wasalihina min salafihim. Mereka dahulu diantara kebiasaan orang-orang Bani Israel adalah mereka memberi nama dengan nama-nama nabi-nabi mereka dan nama orang-orang soleh. Kita pun demikian. Ya. Jadi jangan salah faham. Nanti sebagaimana ya Imam Malik bin Anas dikira, ada yang mengira itu adalah anaknya Anas, sahabi. Ini jauh nggak ketemu. Ya, begitu juga ini lebih jauh lagi. Ya, Nabi Isa dengan Nabi Musa. Ya, bukan bapaknya, ya, bukan saudaranya Nabi Harun dan Nabi Musa, tetapi namanya kebetulan namanya sama, ya, namanya sama. Bukan kebetulan sih, namanya sama. Taib. Wa anna Isa ay syahida anna Isa ibnu Maryam Abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabi Isa itu adalah hambanya Allah wa rasuluh, dan rasulnya, khilafan lima ya'taqiduhun nasara annahu Allah au ibnullah au thalithu thalathah. Ini kebalikan dari apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Allah, atau meyakini bahwasanya huwa ibnullah. Atau bahwasanya dia adalah anaknya Allah, atau satu dari yang tiga, atau tiga dari yang ketiga dari yang tiga, ya. Satu dari yang tiga. Ini tidak benar. Dia adalah hamba. Artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wa rasuluh, dan rasulnya. Ini membantah keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak hasil zina. Ya, anak hasil zina. Orang-orang Yahudi meyakini demikian. Dan mereka meyakini bahwasanya mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka telah membunuhnya hukman syar'an. Hukumnya mereka dihukumi telah berdosa karena membunuh Nabi Isa, tetapi mereka qadarian la yaf'al dzalik. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tetapi mereka menanggung dosa pembunuhan terhadap Nabi Isa karena syubbiha lahu. Ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka membunuhnya, dan mereka meyakini mereka membunuh Nabi Isa. Maka dosa mereka adalah dosa membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menanggung dosa tersebut meskipun Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dalam riwayat Muslim bahwasanya seorang yang diserupakan adalah salah seorang dari Hawari, dan dia dijanjikan surga. Sebelum ada makar untuk pembunuhan itu, penyalipan itu, maka Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada murid-muridnya, siapa yang bersedia menggantikan posisiku, maka baginya surga. Maka satu orang meyakini bersedia, dan dia termasuk orang yang terpilih. Setelah saya periksa, keyakinan bahwasanya yang berkhianat adalah Yudas Iskariot itu ternyata dari literatur bukan literatur Islam. Ya. Adapun literatur Islam menjelaskan bahwasanya yang disalib itu adalah salah seorang murid beliau alaihi salatu wassalam, dan dia dijanjikan surga oleh Nabi Isa alaihi salam, tentu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan bahwasanya yang disalib adalah pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot, ternyata ketika kita teliti literaturnya atau sumbernya, larinya kepada sumber non muslim. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Wa kalimatuhu,
Jadi intinya tadi umat Islam meyakini dengan keyakinan yang benar yang pertengahan, yaitu Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan dan juga bukan manusia yang hina. Beliau adalah manusia yang mulia, yang wajib kita memuliakan beliau, mencintai beliau. Maka tidak boleh seorang muslim mencemooh Nabi Isa alaihi salam. Tidak boleh seorang muslim menghina Nabi Isa alaihi salam. Ya. Seorang muslim haruslah mencintai semua nabi, dan termasuk diantaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan kita meyakini bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Ya. Beliau yang membunuh Dajjal, dan beliau ketika turun di akhir zaman, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai nabi yang terakhir. Dalilnya apa? Nanti ketika beliau alaihi salam bersama dengan kaum muslimin, dan ketika masuk waktu asar, beliau dipersilahkan untuk jadi imam. Beliau tidak mau, tetapi mempersilahkan Imam Mahdi yang menjadi imam. Beliau datang sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa kalimatu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Dan kalimatnya Nabi Isa itu adalah kalimatullah, bukan berarti dia kalimat bagian dari Allah, bukan. Beliau itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan satu kalimat, satu kata. Apa? Kata kun. Kata kun. Kata Allah dalam Al-Quran, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan perumpamaan Nabi Isa itu seperti Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari turab, dari tanah, kemudian dikatakanlah jadi, maka jadilah dia. Ya. Ini maksudnya, bukan kalimat itu berarti dia kalimatullah bagian dari Allah, tidak, ini tidak benar. Alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kepada atau diberikan kepada Maryam. Arsalaha biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhih al-makhluqah biidnillahi azza wa jalla. Yang dikirim atau diutus kepadanya melalui Jibril alaihissalam kepada Maryam binti Imran, kemudian ditiupkan ruh tadi, maka jadilah dia seorang makhluk atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa ruhun min, ruh di sini sebagaimana yang tadi kita katakan kalimah itu kata kun, ruh juga ini bukan dia bagian dari ruhnya Allah, jangan salah. Ruhun minhu itu bukan ruh dari ruhnya Allah, tidak. Ruh ini adalah sebagaimana dijelaskan di sini, ai anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah ta'ala. Bahwasanya Isa itu adalah salah satu ruh di antara ruh-ruh yang lain yang telah Allah ciptakan. Minhu di sini kenapa dikatakan minhu dari Allah? Ini untuk menunjukkan keagungan Isa alaihissalam. Allah sering menisbatkan makhluknya kepada Allah. Disebutkan kepada Allah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Ya. Kalimatuhu seperti tadi. Kemudian baitullah, naqatullah, hadihi naqatullah, dan seterusnya. Kemudian minhu dari Allah, ya, darinya, ini Allah. Ay minhu khalqan wa ijadan. Allah lah yang menciptakan, ya, yang menciptakannya. Diciptakan dan diadakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah telah memudahkan, menyiapkan semuanya apa yang ada di langit dan di bumi, semua darinya, minhu dari Allah. Apakah semua itu adalah bagian dari Allah? Tidak. Tetapi ini menunjukkan itu adalah miliknya Allah. Ya. Allah yang menciptakan mereka. Begitu juga Isa alaihissalam.
orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersyahadat bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kemudian bersyahadat dan bersaksi bahwasanya al jannata haq wan naru haq, surga benar adanya dan neraka juga benar adanya. Ay syahida annal jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatan la syakka fihima, yaitu bersaksi bahwasanya surga dan neraka yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah, keduanya itu memang benar, tidak ada keraguan-raguan. Orang yang bersaksi tentang semua tadi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa annal jannata haq wan nar haq, adkhalahu Allahu al jannah. Maka apa balasannya? Adkhalahu Allahu al jannah, Allah akan masukkan dia ke surganya. Jawabus syart as-sabiq min qawlihi, ini hasilnya. Jawabus syart tidak perlu dijelaskan, ini dalam ilmu nahwu ya. Ada jawabus syart dan seterusnya. Ini maksudnya hasil dari persaksian tadi apa? Allah akan masukkan dia ke surganya. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalnya. Ini ada dua penafsiran. Yang pertama, al-awwal ayahtamilu ma'nayain. Ini bisa mengandung dua makna. Yang pertama, adkhalahullahu al-jannah wa in kana muqassiran wa lahu dzunub. Maka Allah akan memasukkannya ke surga meskipun ya dia orang yang memiliki kekurangan, dia melakukan dosa ya. Li'annal muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Kenapa? Karena orang yang bertauhid pasti dia akan masuk surga. Orang yang bertauhid pasti dia akan masuk surga. Tapi tauhid sampai mati. Ya, bukan sekarang bertauhid besok syirik. Ya, jangan wah alhamdulillah surga. Enggak ada jaminan ya akhi. Innamal a'malu bil khawatim. Karena yang jadi penentu ending dari kehidupan kita, selagi kita masih hidup, ini masih perjalanan. Ya, kita tidak tahu gelombang apa yang akan kita hadapi. Ya, kita lulus nggak di ujian berikutnya. Kalau sudah orang mati dalam kondisi bertauhid, insya Allah aman surga. Ya, tapi kita nggak bisa memvonis orang si A ini dia surga. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia ya melakukan kesyirikan yang kita nggak tahu. Tapi kita tidak boleh berprasangka, hanya kita mendoakan mudah-mudahan dia termasuk penghuni surga. Hanya nggak boleh kita memvonis dia pasti surga. Kenapa? Dia ini pengajar kitabut tauhid, dia hafal kitabut tauhid. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Seorang alim Al-Qasimi, dia menulis kitab yang sangat bagus membantah syubhat-syubhatnya orang-orang ateis. Orang-orang ateis. Bukunya luar biasa. Sampai-sampai saking bagusnya buku itu, sebagian ulama memujinya ya, bahwasanya Al-Qasimi qad dafa'al mahral jannah bi kitabihi. Al-Qasimi ini dia seakan-akan telah membeli maharnya, membawa mahar surga dengan bukunya ini. Tapi waliyadzubillah, dia mati dalam kondisi sebagai seorang yang mulhid, ateis. Ketika dia terpesona dengan seorang wanita, wanita itu punya pemahaman yang ateis, dia sudah mulai bercampur dan ini semua akhirnya mulai membela sampai dia punya keyakinan Tuhan itu tidak ada, mati dalam kondisi itu waliyadzubillah. Maka tidak ada jaminan seseorang sebelum dia selama dia masih di dunia. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man yastanni aw man kana mustannan falyastanni biman qad mat fa innal haya aw kama qala lam ya'man lahum al-fitnah aw lam ta'man lahum al-fitnah. Kalau Anda ingin mencari teladan, idolakan orang yang sudah mati. Mati dalam kondisi tauhid, matinya aman. Jangan idolakan orang yang mati sudah
jelas-jelas matinya dalam kekufuran, ngidolakan Firaun, ya jangan. Ya. Ngidolakan para sahabat, ya. Ngidolakan para orang-orang soleh yang mati dalam tauhid. Kenapa? Karena orang yang masih hidup dia tidak ada jaminan dia selamat dari fitnah. Seseorang bisa saja sore hari dalam kondisi bertauhid, paginya dia musyrik. Apalagi sekarang gemburan syubhat itu dari mana-mana, terutama lewat gadget. Lewat gadget ini, naudzubillah. Ya, maka hendaknya kita ya senantiasa berusaha menjaga tauhid sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Adkhalahullahu al-jannah, Allah akan masukkan dia ke surga ala ma kana minal amal. Yang pertama, orang yang bertauhid pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Syaratnya apa? Mati dalam kondisi bertauhid. Walaupun dia punya dosa yang banyak, dia akan masuk surga. Tapi masuknya kapan? Allah Ta'ala a'lam. Kalau dosanya itu berkaitan dengan orang lain, dia harus selesaikan. Kalau dosanya itu antara haknya dia dengan haknya Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni langsung tanpa disiksa di neraka. Jadi diampunkan, diputihkan, langsung masuk surga. Bisa jadi. Tapi nggak ada jaminan, kita nggak ada yang tahu apakah kita termasuk yang akan diampuni langsung atau tidak. Atau harus dicuci dulu, dibersihkan di neraka, waliyahudzubillah. Ya. Kemudian makna yang kedua, atsani adkhalahu Allahul jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalih. Allah akan memasukkannya ke surga dan kedudukannya ya di surga nanti, surganya levelnya level apa, kelas berapa, kelas apa, itu tergantung sesuai dengan amalannya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya innallaha a'adda lil mujahidina fi sabilillah al-jannah fiha mi'ata darajah. Baina darajatain ma baina as-samai wal ard. Fas'alullaha al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'laha. Wa fawqahu arsyur rahman. Minhu tajri anharul jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang maknanya Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, surga yang tingkatannya sampai 100 tingkatan. 100 tingkatan. Antara level atau tingkatan yang satu dengan yang berikutnya itu jaraknya seperti langit dan bumi. Kita lihat ke atas sampai ujung mata kita, akhir mata kita, pandangan kita, itu belum sampai di langit. Itu naik lagi atau langit. Itu antara level 1 dan level berikutnya. Antara jaraknya antara langit dan bumi. Maka kalau kita minta kepada Allah, minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Surga Firdaus. Ustaz, aduh kita ini tidak apa-apa, emper-emperan saja juga, yang penting surga sudah. Ya. Ya, minta kepada Allah Firdaus. Ya, surga Firdaus. Ya. Allah tidak pelit seperti antum, seperti kita. Ya. Dan Allah suka kalau diminta. Ya. Allah kalau kita terus minta kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Coba antum minta terus sama ibu antum, lama-lama digebuk. Iya. Ma beli ini dong, ma ini anaknya minta terus nih. Ya. Tapi Allah semakin antum minta kepada Allah, antum tunjukkan kelemahan antum mengadu hanya kepada Allah, Allah semakin sayang dan semakin cinta kepada antum. Tapi antum semakin sombong, merasa hebat, saya ini tidak butuh. Maka apa kata Allah? Ya, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, Allah akan masukkan ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Sebelumnya Allah berbicara tentang apa? Ud'uuni astajib lakum. Atau dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Perintah berdoa. Semakin kita berdoa, semakin meminta, Allah semakin sayang dan cinta kepada kita. Dan dua makna ini tercakup semuanya. Orang yang bertauhid, mati dalam kondisi bertauhid, meskipun bahkan dosanya sebanyak apapun, kalau dosanya itu adalah dosa yang berkaitan dengan haknya Allah, Allah mampu mendatangkan ampunan yang semisalnya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Berapa diameter bumi ini? Pernah ngukur? Mana orang geologi? Ada? Atau geografi? Fisika? Nggak ada yang ngaku kalau begini. Baik. Ada yang pernah baca berapa diameter bumi? Ya. Besar kah kecil? Besar. Kita di bumi ini, kita antum naik pesawat saja udah nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan. Rumah kita, antum masya Allah, cip pondoknya besar. Antum naik pesawat setelah kelihatan. Apalagi antum yang di dalam dan bumi. Tetapi kalau bukan syirik, Allah datangkan ampunan sebesar itu juga. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ada seorang yang membawa dosa begitu banyak. Catatan amalnya adalah tis'ah wa tis'ina sijjilan. Catatannya itu, ya, arsip dosa dia itu ada 99 sijil, 99 arsip. Itu dosanya setiap satu sijil itu madal basar, sejauh mata memandang. Dosanya, naudzubillah, 99 buku, dan setiap satu buku sejauh mata memandang. Terus ditanya, ya ibna Adam, ya abdi, kata, atau kama kalau dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, hal indaka min hasanah, apa kamu punya hasanah, punya kebaikan? Ya sudah, kalah mental, apalagi yang saya bawa? Tidak ada ya Allah. La bal indak, kamu punya. Maka dikeluarkanlah bitaqah, kartu. Tidak tahu kartunya apakah kayak kartu, jelas bukan ya. Kartu apa? Kartu di situ ada la ilaha illallah, disebut bitaqah. Ini penjelasan Rasulullah untuk kita mudah paham ya. Adapun tadi coba sijil, sejauh mata memandang, kita nggak bisa membayangkan gimana catatan. Antum bisa cari catatan sejauh mata memandang, nggak bisa kan? Ini dikeluarkanlah bitaqah, yang di situ adalah la ilaha illallah, tauhid. Dia berpikir, ini apa gunanya dibanding dengan 99 sijil, yang satu sijil itu sejauh mata memandang. Maka ternyata ketika diperintahkan untuk ditimbang 99 catatan amal keburukan tadi, ditaruh di timbangan yang satu, bitaqahnya la ilaha illallah, ditaruh timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah, dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Ini bukan berarti antum gampang-gampangan, oh tak apa-apa dosa-dosa itu, mau pacaran kah, mau makan riba kah, mau kabualan kah. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Karena dosa itu menarik antara satu yang lainnya ya. Dan seperti tentang hadis ini ada penjelasan lainnya. Tentu dia keimanannya bukan sekedar diucapkan la ilaha illallah. Kalau orang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, tapi dia datang ke dukun minta, mbah tolong beri saya ini, ya bagaimana supaya anak saya ini supaya cepat dapat jodoh ya, bagaimana supaya ini, enggak berguna. Bukan hanya diucapkan la ilaha illallah tadi, harus diucapkan, diyakini dengan hati, diamalkan. Buktinya
dibuktikan dengan amalan. Taib. Akhrajah ay rawa hadzal hadis al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima alladaini huma asahul kutubi ba'dal Qur'an. Akhrajah maksudnya dikeluarkan oleh keduanya. Siapa keduanya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. 5 menit lagi ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah dua kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada kitab lain yang lebih sahih dari keduanya ya di atas muka bumi setelah Al-Quran. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadl at-tauhid wa syarafah anna man nataqa bi syahadatain arifan li ma'nahuma amilan bi muqtadahuma zahiran wa batinan wa tajannabal ifrata wat tafrit fi haqqin nabiyyin al-karimain Isa wa Muhammad alaihi salatu wassalam fa aqarra lahumā bir-risālati wa 'ubudiyatihima lillah wa annahu laisa lahumā syai'un min khasā'isir rububiyyah wa ayqana bil jannah wan nar anna ma'alahu ilal jannati wa in sadara minhu ma'asin duna syirk. Makna global dari hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan kemuliaannya, bahwa man nataqa bi syahadatain, siapa saja yang mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah arifan li ma'nahuma, dengan memahami maknanya, amilan bi muqtadahuma, dan mengamalkan konsekuensinya, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin, wa tajannabal ifrat wa tafrid, dan meninggalkan sikap berlebih-lebihan atau meremehkan, tidak berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad ataupun Nabi Isa alaihi salam, fi haqqin nabiyyainil karimaini, terhadap hak kedua nabi yang mulia yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, tidak berlebih-lebihan dalam memuliakan, tidak pula merendahkan keduanya, dan meyakini kerasulan keduanya, dan keduanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri hanya kepada Allah, dan laisa lahuma syai'un min khasa'isir rububiyah, meyakini bahwasanya kedua nabi tersebut tidak memiliki hak rububiyah, menghidupkan, mengatur dan segalanya dalam rububiyah Allah mereka tidak punya. Maka dan meyakini bahwasannya surga dan neraka itu benar, maka tempat kembalinya adalah ke surga. Wa in sadara minhu ma'asin, meskipun dia telah melakukan dosa selain dosa syirik dan kekufuran tentunya, karena syirik dan kekufuran itu yang tidak diampunkan. Munasabatul hadis lil bab, korelasi antara hadis ini dengan pembahasan pada bab ini adalah anna fihi bayanan li fadlit tauhid. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan tauhid, tadi sudah kita jelaskan. Wa annahu sababun lidukhulil jannati wa takfirudz dzunub, bahwasanya tauhid itu adalah sebab seseorang bisa masuk surganya Allah, dan dia adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ma yustafadu minal hadis, apa-apa saja yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini. Al-awwal fadlut tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub, keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa dengan perantara tauhid. Si'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya kemuliaan, keutamaan Allah dan baiknya Allah, maha baiknya Allah. Allah maha pemurah, maha baik. Orang punya dosa banyak tetapi punya tauhid, diampunkan dosa-dosanya jika Allah berkehendak, dan Allah masukkan ke surga. Al-thalis wujubu tajannubil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin, wajibnya menghindari sikap berlebih-lebihan ataupun meremehkan dan merendahkan terhadap haknya para nabi dan orang-orang saleh. Fala najhadu fadlahum, kita tidak mengingkari
keutamaan mereka, wala naglu fihim, tetapi kita juga tidak bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam hak mereka. Fanasrifu lahum syai'an minal ibadah, kita tidak boleh gulu sampai-sampai menunjukkan salah satu bentuk ibadah kepada mereka, ini tidak boleh. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad-dullal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, waliyauzubillah. Ar-rabi' anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyah minal yahud wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwasanya akidah tauhid ini bertentangan dengan semua agama-agama yang kufur, baik itu Yahudi, Nasara, penyembah berhala, dan orang-orang yang meyakini bahwasanya yang menguasai mereka adalah zaman, kita akan dihilangkan atau akan dimusnahkan oleh zaman. Ini keyakinan yang sesat. Al-khamis, ana usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar, bahwasanya orang-orang bertauhid yang melakukan dosa, ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka tidak kekal di neraka. Bisa disiksa, diadab di neraka, waliyauzubillah, tetapi mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal di neraka. Demikian kajian kita pada sore hari ini, wallahu taala a'lam bishawab. Karena sudah jam 6 kurang, pertanyaan kita pending sampai pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.